Waktu Isra kan masih banyak berhala. Belum ada orang sholat, dan belum ada orang menyebutkan bahwa Ka'bah itu adalah Masjidil Haram. Masjidil Aqsa juga belum masjid, itu masih sinagog. Masjidil Aqsa yang dimaksud itu sebenarnya bukan masjid dalam artian seperti yang kita pahami sekarang, tempat sholat orang-orang Islam, tetapi itu adalah gereja, namanya adalah gereja Nea. Dalam artian itu adalah gereja yang dibangun oleh orang-orang Romawi, nama gerejanya adalah gereja baru pembawa Tuhan. Aku tertipu, aku terjebak, aku terperangkap muslihatmu. Bismillah wal ibni wal ruhil kudus illahu wahid. Salam alaikum bisem Yeshua HaMashiach. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas mengenai berita viral terkait tentang Isra Miraj. Di mana teman-teman sekalian ini dianggap suatu kebenaran oleh saudara-saudara kita muslim dan mengatakan bahwa itulah ya waktu Rasulullah ya nabi mereka itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya di langit apakah langit ketujuh mereka bilang atau bagaimana? Yang jelas ketemu dengan Allah, apakah itu di surga ya. Kemudian disitulah diturunkan perintah sholat dan seperti apa sehingga Muhammad memberikan cara-cara sholat ya, sehingga harus wudhu, harus ini segala macam aturan-aturan sholat. Nah teman sekalian, ternyata cerita Isra Miraj ini itu ada yang mirip jauh sebelum Islam ada ya. Jauh sebelum Islam ada sudah ada yang ya memiliki cerita demikian. Nah teman-teman, apakah memang ini adalah cocokmologi atau seperti apa? Mari kita akan lihat nanti kebenarannya. Kiranya juga para ahli ya teman-teman yang bisa juga menjelaskan hal itu. Dan kali ini teman-teman sekalian ya kita akan dengarkan karena dari gerakan Peace itu sudah membahas itu dan itu yang akan saya tampilkan bagi kita saat ini. Teman-teman, secara pribadi banyak teman-teman muslim bertanya, kenapa kekristenan tidak percaya ya kepada Nabi Muhammad? Yang pertama teman sekalian, bagi kita Nabi Muhammad ya tidak termasuk nabi bagi Kristen. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu datangnya dari Arab. Padahal Alkitab kita itu sudah ada penutupan kenabian ya. Karena semuanya berakhir di zaman Yohanes Pembaptis, lalu Yesus Kristus melengkapi semuanya. Karena tujuan para nabi Taurat dan Kitab Jabur atau Kitab Mazmur itu kan bercerita tentang datangnya Mesias. Dan Mesias itu sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Jadi kenabian itu sudah tidak lagi ada setelah Yesus. Makanya setelah Yesus bukan nabi tetapi rasul yang ada. Nah teman sekali, ini menarik sekali. Mari kita langsung saja simak penjelasan daripada Peace ya, atau gerakan Peace yang ada berikut ini. Miraj dengan salah satu kisah dalam agama Zoroaster. Ini disampaikan akun TikTok @ngmin. Buat yang belum tahu, Isra Miraj adalah perjalanan malam yang dilakukan Nabi Muhammad pada tahun ke-11 kenabian. Dalam perjalanan ini, Nabi Muhammad ditemani malaikat penyampai wahyu, Jibril. Perjalanan dimulai dari sekitar Ka'bah, Mekah ke Baitul Maqdis, Palestina. Selanjutnya, Nabi Muhammad menuju ke langit untuk bertemu Allah. Nah, Zoroaster adalah agama yang ada sejak abad ke-6 sebelum Masehi di Persia, jauh sebelum Islam datang. Dalam agama Zoroaster ada kisah perjalanan spiritual yang mirip dengan Isra Miraj. Dikatakan, Ardafiraf melakukan perjalanan ke langit untuk bertemu dengan Tuhannya pengikut Zoroaster Ahura Mazda. Rentetan Ardafiraf sama dengan kisah Isra Mirajnya Nabi Muhammad, kata N. Jimin. Dia lalu memperlihatkan tabel kesamaan dua kisah itu. Di antaranya, sebelum memulai perjalanan, Nabi Muhammad meminum susu dan menolak minum anggur. Sementara Firaf minum anggur dan obat. Lalu, kendaraan yang digunakan Nabi Muhammad bernama Buraq, keledai surgawi yang dikirim untuk Nabi. Sementara Firaf mengendarai kendaraan yang digambarkan mirip dengan Buraq. Dalam perjalanan ke langit, Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi sebelumnya. Sementara Firaf bertemu dengan orang-orang suci.
Dalam perjalanan itu, Nabi Muhammad diperlihatkan kondisi surga dan neraka juga para penghuninya masing-masing. Firaf juga diperlihatkan hal yang sama. Menurut Jimin, kisah Arda Firaf terdapat dalam salah satu kitab yang disusun pada abad 9 Masehi. Sedangkan kisah Isra Mi'raj tertulis lengkap di kitab-kitab hadis seperti Syahih Bukhari dan Muslim dan juga dalam kitab Sirah Nabawi yang semuanya ditulis di abad 9 Masehi. Di Al-Quran sendiri nggak terdapat penjelasan yang detail tentang kisah Isra Mi'raj, katanya. Dua cerita itu punya waktu dokumentasi yang mirip, yaitu sama-sama tertulis pada abad 9 Masehi, katanya. Tapi, narasi lisan cerita Arda Firaf dalam agama Zoroaster sudah ada terlebih dahulu jauh sebelum Islam. Lanjutnya, kesamaan kisah Isra Mi'raj dengan kisah Arda Firaf bukan kali ini aja dikemukakan. Ini misalnya sebelumnya pernah dikemukakan Ignaz Goldziher dan William Sinclair Tisdale, dua orang yang sering disebut-sebut sebagai tokoh orientalis barat. Dua tokoh itu menilai ada kemiripan antara kisah Arda Firaf dengan Isra Mi'raj. Mereka menganggap kisah Isra Mi'raj terinspirasi dari kisah Arda Firaf, bahkan mengklaim kisah Isra Mi'raj diadaptasi dari Arda Firaf. Apakah benar kisah Isra Mi'raj terinspirasi atau bahkan diadaptasi dari kisah Arda Firaf? Biarkan para ahli yang mencari dan menemukan jawabannya. Yang jelas, pengaruh antar kepercayaan sulit untuk dihindarkan. Apalagi lokasi berkembangnya Zoroaster dan Islam berada di kawasan yang sama. Ditambah kisah perjalanan spiritual juga ditemukan di berbagai agama dan budaya. Yang terpenting, bagaimana kita menggali pesan moral dari kisah Isra Mi'raj dan Arda Firaf. Lalu pesan moral itu kita jadiin pegangan untuk membangun kehidupan yang harmonis dan lebih baik. Yuk, jadikan keragaman kisah spiritual sebagai kekayaan kita. Ada statement Maha Suci Allah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi Masjidil Aqsa bangunnya ratusan tahun setelah Muhammad meninggal. Puluhan tahun setelah Muhammad meninggal. Nih, dari mana jalan ceritanya? Makanya saya bertanya, jangan-jangan tuh ayat terbitnya di zaman Umar bin Khattab. Karena nggak mungkin di zaman Muhammad dia ngomong Masjidil Aqsa, orang masjidnya belum ada, Muhammad aja. Nggak, masjidnya belum ada di zaman Muhammad. Kok bisa-bisa dia ngomong begitu? Gitu loh. Makanya waktu Isra kan masih banyak berhala, belum ada orang sholat dan belum ada orang menyebutkan bahwa Ka'bah itu adalah Masjidil Haram. Masjidil Aqsa juga belum masjid, itu masih sinagog. Masjidil Aqsa yang dimaksud itu sebenarnya bukan masjid dalam artian seperti yang kita pahami sekarang, tempat sholat orang-orang Islam, tetapi itu adalah gereja, namanya adalah gereja Nea. Dalam artian itu adalah gereja yang dibangun oleh orang-orang Romawi, nama gerejanya adalah Gereja Baru Pembawa Tuhan. Aku tertipu, aku terjebak, aku terperangkap muslihatmu.